Sekali lagi, sahabat-sahabat mulia, mari kita sama-sama ingat hanya habsar ihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen kali ini dan insyaallah berikutnya, Mulia Berbagi akan menyampaikan atau menampilkan segmen belajar mengaji santai tetapi praktis, di mana Mulia Berbagi akan berbagi bagaimana membaca Al-Quran secara tartil. Kita mulai dengan membenahi bacaan kita dari sisi Mahrijal Huruf maupun tajwid pada surat-surat yang ada di juz 30 dan juga pada surat Al-Fatihah. Kita mulai segmen ini dengan bacaan Al-Fatihah kita, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan surat-surat yang lain di juz 30. Nanti kita benari secara Mahrijal Huruf dan juga tajwidnya. Selanjutnya kita terapkan juga beberapa irama untuk irama muratal tentunya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang pertama dan kedua kita mulai. Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita koreksi dulu, ada sahabat-sahabat kita yang sering kurang pas dalam Mahrijal Huruf maupun tajwid. Bismillah ini sering sahabat-sahabat kita membaca Bismillah ini dengan tebal, lapas jalalana dengan tebal. Padahal di sini baris bawah bertemu dengan lapas jalala, bacanya L-nya itu tipis mestinya. Tidak Bismillah. Misal kalau biasanya kita baca, sahabat-sahabat mulia yang kurang pas membacanya Bismillah. Nah, di sini mestinya tidak demikian. Kita baca tipis Bismillah. Kemudian sering juga ada kesalahan di sini, yaitu pada huruf H-nya. Di sini H besar. Lapas jalala ini atau lapas Allah ini hanya besar. Jadi bukan H, kan ada 3 H, ada H, ada Kho dan H. Di sini H yang ketika kita membaca H ini terasa dada kita bergetar. Jadi membacanya Bismillahi, bukan Bismillahi. Saya ulangi, bukan Bismillahi tapi Bismillahi. Bismillahi. Kemudian di sini ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sering juga sahabat-sahabat kita membaca Ra ini sering bergetar, terlalu lama. Jadi Ra di sini memang ada tasjid, tetapi membacanya tidak boleh lama, tidak boleh bergetar lama. Saya contohkan yang tidak tepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu R-nya terlalu bergetar, terlalu lama ya. R-nya tasjid tapi tidak boleh terlalu lama.
Di sini sering kesalahan atau kekurang tepatan membaca makharijal huruf maupun tajwidnya. Jadi kita ulang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini hanya ha kecil. Beda dengan waktu kita menyebut di lafaz jalalah tadi, Allah bismillahi, hanya besar. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim hanya kecil, hanya seperti kita kepedasan makan cabai. Jadi kita ulang, sahabat-sahabat mulia, membaca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sering di sini sahabat-sahabat kita membaca alham ini dibuat menjadi ha yang besar, berbunyi seperti ha pada lafaz jalalah. Sering teman-teman, sahabat-sahabat mulia kita membaca alham. Nah, di sini hanya kecil, sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Jadi hanya ha yang kecil atau tipis membacanya ya. Sama dengan sekali lagi ketika kita kepedasan makan cabai, ha. Alhamdulillahi. Nah, hi-nya baru hanya seperti tadi pada lafaz jalalah di bismillah. Jadi di sini kita membacanya sampai ada getaran di dada kita ketika kita membaca huruf ha itu. Alhamdulillahi hi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian yang sering juga perlu kita koreksi di sini adalah membaca alamin. Ada yang membaca alamin ini tidak ain tapi a, seperti begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini perlu kita koreksi. Di sini bukan a tapi ain, a. Jadi membaca alamin ini perlu hati-hati. Sering kita, sahabat-sahabat kita sering membaca di sini a-nya berubah menjadi a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim sama dengan tadi di Bismillahirrahmanirrahim, hanya kecil dan rohnya tidak boleh bergetar terlalu lama. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini jarang ada kesalahan ya. Sahabat-sahabat rata-rata kalau di sini sebagian besar di sini tepat membacanya. Karena sering juga ma-nya tidak dipanjangkan. Nah, padahal di sini ma-nya 2 harakat ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I-nya ditekan karena ada tasjid pada iya ini. Pada huruf iya ini ada tasjid, jadi kita tekan. Sering kurang pas di sini sahabat-sahabat kita membaca i-nya tidak ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kurang pas. Mestinya bacanya ditekan. Iya. Nah, lalu kemudian ada juga yang sahabat-sahabat kita
membaca iya ini i-nya ditekan tapi tidak dipanjangkan iya-nya. Seperti ini misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi dua hal yang sering di sini yang perlu kita koreksi. Sering sahabat-sahabat kita membacanya di sini kurang pas. Jadi kita membacanya i-nya ditekan kemudian a-nya dipanjangkan. Iya, dua harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini perlu juga kita sampaikan di ta'in. Ini sering juga sahabat-sahabat membacanya dengan to besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tidak boleh. Jadi ta ini ta kecil. Ta'in bukan to. Di sini ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanya kecil. Oh ya, satu lagi sahabat-sahabat mulia, sering juga di sini waktu membaca kana. Kana ini ada yang membacanya kanak, ada membacanya kanang. Iya kanang, ada yang iya kanak. Nah, di sini ain. Jadi bukan kanak tapi kana. Ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kana bukan kanak. Jadi saya ulang, ada 3 tadi tempat di sini yang sering sahabat-sahabat kita ini membacanya kurang pas. Pertama di posisi iya, di mana i-nya itu tidak ditekan, a-nya tidak panjang. Nah, jadi kita sempurnakan, i-nya kita tekan, a-nya kita panjangkan 2 harakat. Iya. Kemudian pada posisi membaca kana, ini sering kanak atau kanang. Lalu di sini ada ain yang mati ya. Kana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian satu lagi ada pada posisi membaca ta'in, sering to-nya dibesarkan padahal ta-nya adalah ta tipis. Jadi kita ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi sahabat-sahabat mulia, kita sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik sahabat-sahabat mulia, kita ulang dari awal sebelum kita lanjutkan lagi ke ihdinas siratal mustaqim. Kita baca, kita pakai nada atau irama. Kita gunakan irama ros dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang sekali lagi sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi sama-sama sahabat mulia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Di sini membaca ihdinas ini di posisi H, ini sering H-nya kecil. Jadi ihdinas. Di sini hanya H besar sama dengan H
ha pada lapas jalalah tadi atau Allah, lapas Allah. Jadi hanya ha yang bergetar, dada kita ini kalau kita menyebutnya itu bergetar. Ih, bukan ih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Di sini shad. Ihdinas so. Jadi mulut kita ini agak sedikit menjorok ke depan menyebutnya. Jadi bukan S biasa. Jadi S ini ada banyak. Ada sa, ada tha, ada sya, dan ini so. Ada 4 macam so. Ada 4 macam S ya. Nah ini mulut kita agak sedikit menjorok ke depan. So. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Nah, to-nya ini baru ta besar yang ini. Siratal mustaqim. Nah, teman-teman atau sahabat-sahabat kita sering di sini ada yang membaca sira ini tidak panjang. Di sini ada 2 harakat ya. Alif, ada alif di sini. Baris atas bertemu dengan alif. Jadi membacanya 2 harakat. 2 ketukan. Ihdinas sira panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati di membaca takim. Sini sering to-nya menjadi besar. Dan malah ada yang kebalik. To-nya besar, qaf-nya jadi ka. Takim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Di sini tanya kecil. Qaf itu qa yang kita menyebutnya itu di pangkal tenggorokan. Qa bagian atas. Qa. Bukan ka. Kalau ka itu di langit-langit. Ya. Kalau ini di pangkal tenggorokan. Qa bagian atas. Jangan pula terlalu tebal. Misalnya qa. Itu berarti kita menyebutnya di bagian bawah atau di tengah. Jadi qa itu letaknya di tenggorokan bagian atas, bukan di bagian bawah atau tengah, supaya tidak terlalu tebal. Kalau yang kita membacanya di tengah atau di bagian bawah pangkal tenggorokan, jadi terlalu tebal. Misalnya begini, taqim. Ini sering, bukankah kita sering mendengar yang seperti itu sahabat-sahabat mulia? Jadi taqim, qa-nya itu di atas. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Shadnya sedikit menjorok ke depan mulut kita. Shira panjang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini sahabat-sahabat mulia, teman-teman atau sahabat-sahabat kita sering juga di sini di an'am ini. Ini kita perlu memperhatikan an'am ini. Karena sering di sini ada yang menjadi an'am jadi a semua, ada justru menjadi an semua, an'am. Okay. Di sini padahal ada alif dan ain berbeda ya. N pasangannya dengan a, m pasangan dengan a. Jadi am, bukan an'am atau bukan an'am. Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tanya tak kecil, bukan to di sirah tadi. Sirah membacanya to-nya tebal, tapi kalau an'amta ini tanya kecil, tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu pada bacaan gha. Gha ini ada teknik membacanya. Walaupun benar membacanya, tetapi kalau kita tidak menggunakan tekniknya,
sering kedengaran tidak pas atau kurang pas. Misalnya wa. Nah, itu sering kedengaran seperti kita membaca antara waw dengan ra. Supaya tidak kedengaran wa atau ra, maka tekniknya membaca ra ini, mulut kita sudah menganga duluan, baru kita membunyikan ra-nya. Jangan posisi mulut kita sedang tertutup. Kalau tertutup langsung kita bunyikan, maka dan akan bercampur antara wa dengan ra. Wa. Nah, jadi kita mulutnya sudah menganga duluan. Ra. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdu. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan di du. Maghdu. Du ini sering kita, sahabat-sahabat kita membaca du ini dengan dal kecil, d kecil. Seperti pada kata iyyaka na'budu. Nah, di sini du-nya kecil. Di sini du, bukan du. Jadi mulut kita agak sedikit menjorok ke depan. Du. Nah, du ini letak lidah kita itu di atas langit-langit. Di atas gigi bagian dalam. Letak lidah kita itu supaya tepat makhrajnya. Bisa di depan, bisa di samping. Tapi kalau di depan, kita letakkan depan, du di depan, itu sering lidah kita ini kalau depan kan cepat turun, sehingga sering sewaktu kita membaca dolin, do-nya itu berbunyi antara to dengan do. Walau dolin, nah itu antara ta dan do. Oleh karena itu, saya sarankan membacanya itu ke samping kiri atau samping kanan. Kalau kami biasa di kiri. Ini tergantung dengan kebiasaan masing-masing. Jadi kalau kami begini, do. Jadi supaya tahan, tidak rancu antara to dan do. Kita ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian do ini membacanya 6 harakat. Di sini panjangnya 6 harakat karena di sini bertemu dengan tasjid L-nya. Lin ini L-nya ini tasjid, sehingga membacanya menjadi 6 harakat hukumnya. Walau dolin. Nah, linnya ini boleh 2, boleh juga sampai 6. Jadi karena dia di ujung kalimat. Jadi walau dolin boleh 2 harakat. Tapi do-nya tetap harus 6 harakat. Kalau linnya ini boleh 2 sampai 6. Jadi kita ulang, sahabat-sahabat mulia dari Ihdinas. Kita gunakan irama ras. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat-sahabat mulia, kita ulang dari awal, dari bismillah sampai ke waladdallin. Kita gunakan dulu dengan irama ras. Kita sama-sama. Nanti kita coba dengan irama yang lain, yaitu irama nahawan. Kita gunakan irama ras dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kita gunakan irama atau lagu ros. Coba kita gunakan lagu nahawan atau irama nahawan. Sama-sama sahabat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nahawannya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita gunakan lagu nahawan. Ada tadi nada tinggi, nada sedang, nada rendah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ras. Kalau nahawan, Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nada tinggi. Nada sedang, Ar-Rahmanir Rahim. Dia datar. Kemudian nada rendah, Maliki yaumiddin. Turun. Nah, untuk lagu ini ketika kita terapkan di Al-Fatihah boleh saja, tidak mesti harus tinggi, sedang, rendah. Boleh saja kita siapkan atau kita terapkan yang sedang semua, atau sedang dan rendah. Boleh saja, misalnya datar dan rendah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sedang. Ar-Rahmanir Rahim. Sedang juga. Maliki yaumiddin. Itu rendah. Tapi kalau kita mau pertahankan sedang semua, boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi kita pertahankan di sedang. Atau boleh kita kombinasi sedang rendah. Atau kombinasi tinggi sedang rendah. Nah, kita coba dengan sekali lagi yang tinggi sedang rendah. Baik, sama-sama kita ulangi. Sahabat-sahabat mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggi. Ihdinas siratal mustaqim. Sedang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rendah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat-sahabat mulia, mungkin itu yang perlu kami sampaikan dengan sahabat-sahabat mulia berkaitan dengan membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah secara tartil. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an ini secara tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan baik. Baik secara hurufnya, tajwidnya, maupun indah didengar atau menggunakan irama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus menonton segmen-segmen berikutnya, karena kita akan isi dengan surat-surat yang ada di Juz 30, surat-surat pendek. Kita belajarnya santai tetapi praktis. Sekaligus belajar di situ ada tajwid, ada huruf, dan kemudian belajar irama. Kita terapkan iramanya, irama ros dan nahawan. Boleh juga nanti kita coba juga misalnya bayati. Terima kasih sahabat-sahabat mulia. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Dukung terus channel kita dengan like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.